umurnya di atas dari 100 tahun. Lagi pegang KTP itu ternyata ada yang menyalahgunakan atau dijadikan pinjol. Teman-teman mantan ad hoc, mungkin kita akan berterima kasih juga di momen ini ya Pak, karena Ruang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di Ruang Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Ruang ulasan tentang politik dan demokrasi, tempat singgahnya obrolan yang bermakna. Bersama saya Rizky Maesa dan Saya Oktarina Sarare sebagai host pada episode kali ini. Nah, sebelum saya bergeser nih ke tamu podcast kita hari ini, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mbak Okta. Hai Mbak Okta. Halo Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, Mbak Okta, sebelum kita ngobrol ke bintang tamu ya, tamu nih pada hari ini, saya mau tanya nih, Mbak Okta kan baru bergabung di KPU Kota Banjarbaru sebagai CPNS ya sekarang ya, saat ini statusnya. Nah, kalau misalnya nih kita bisa flashback lagi ke belakang, pada saat Mbak Okta belum menjadi bagian dari KPU Kota Banjarbaru sendiri, apa sih sebenarnya yang Mbak Okta pikirkan ketika melihat KPU Kota Banjarbaru di luar non-tahapan, atau lebih tepatnya sih setelah selesainya pemilu dan pilkada? Oke Bu, kalau saya pribadi, saya yakin ya setiap kantor atau instansi lembaga itu pasti punya kesibukan ya, pasti punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing meskipun itu di luar non-tahapan gitu ya. Tapi di sini saya melihat netizen kita di media sosial itu kan komennya apa sih yang dikerjain oleh KPU? Iya, kayaknya nggak ada kerjaannya gitu ya. Kalau selain pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, di luar itu apa yang dikerjain? Kan mereka beranggapan nggak ada kerjaan gitu ya. Karena memang tidak pernah kita expose Mbak gitu kan. Padahal ya kita kerja aja gitu. Padahal setiap hari juga di kantor ya Iya. Mbak, sesuai dengan tupoksinya masing-masing lah ya. Iya. Tiap-tiap subbidang juga pasti punya gitu kerjaannya. Nah, Nah, itu setelah- pemikirannya Mbak Okta nih. Setelah masuk ke KPU secara langsung Bu ya, tentu saja kan langsung mengetahui nih, oh ternyata secara teknis ini yang dikerjain oleh KPU begitu. Sebelumnya tentu saja tidak tahu kan Bu. Betul. Nah itu ada beberapa yang menjadi tugas rutinitas KPU, yang salah satunya itu adalah evaluasi pemilu dan pilkada. Jadi setelah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah tuh dievaluasi agar apa yang kekurangan atau kendala yang terjadi pada saat pemilu atau pilkada itu bisa diperbaiki. Atau kalau misalnya negatif ya kita jangan sampai terulang lagi. Betul, Begitu ya Mbak Okta ya. kesalahan, kekurangan itu harus diperbaiki begitu. Kemudian juga ada penyusunan laporan pelaksanaan pemilu atau pilkada. Nah itu juga ini seperti penyusunan laporan gitu aja, padahal itu jelimet loh Bu. Iyalah, laporan gitu ya. Kayak harus dokumentasi per tahapan itu harus ada. Belum lagi kalau misalnya dokumentasinya kurang atau bagaimana, itu kami juga harus mencari itu. Begitu. Kemudian juga Ibu kan di divisi Ibu nih sosialisasi pendidikan pemilih begitu Bu ya. Itu rutin ya Bu ya dilaksanakan? Iya, karena ya biar bagaimanapun namanya kita pendidikan pemilih nggak mungkin dong berhenti pada saat di non tahapan, karena itu adalah kegiatan rutin yang selalu kita lakukan gitu. Contohnya seperti kayak ke sekolah, mungkin ke perguruan tinggi seperti itu. Masyarakat secara langsung. Betul. Gitu ya. Apalagi pemilih pemula gitu Bu yang belum terlalu paham gitu Iya, bagaimana tentang betul. politik. Kemudian juga jika ada anggota DPRD di kita kan berarti itu jika ada penggantian maka proses PAW-nya itu KPU kota juga itu yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Untuk menindaklanjuti gitu ya Mbak Okta ya. Karena tidak bisa kan langsung ini ganti, mereka saja yang mengganti, tidak bisa gitu. Kemudian juga ada penghapusan logistik eks pemilu dan pilkada. Jadi apa yang digunakan sarana prasarana logistik ya istilahnya pada saat pemilihan itu juga kita hapuskan. Nah, itu juga lumayan jelimet itu Bu ya. Jadi dan terakhir nih Bu yang secara rutin dilakukan oleh KPU dan itu pasti selalu dilakukan adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau biasanya itu disingkat PDPB. Itu per 3 bulan sekali kalau di KPU Kota. Nah itu tadi mungkin sedikit gambaran gitu ya ke teman pemilih di luar sana. Semoga lewat tayangan ini dan penjelasan kita di ruang podcast KPU Kota Banjarbaru bisa menjawab nih rasa keingintahuan kalian semua. Apa saja sih yang
kegiatan gitu ya KPU Kota Banjarbaru itu di luar tahapan. Jadi please jangan lagi bilang kami tidak bekerja. Bu, kalau ibu sendiri nih, ibu kan juga baru kan ya? Betul. Tanggal 26 September Bu ya? Betul, baru Baru dilantik. aja. Sebelum di sini ibu punya bayangan apa sih yang dikerjain oleh KPU gitu Bu? Sama halnya seperti Mbak Okta, tidak punya bayangan apa sih yang dikerjain gitu ya di saat non tahapan, karena biasanya masyarakat awam itu cuma taunya ya KPU kerjanya pada saat pemilu dan pilkada gitu kan. Jadi sebenarnya juga kita tidak bisa menyalahkan netizen di luar sana ketika berkomentar seperti itu gitu ya. Berarti itu salah satu tugas kita, PR kita juga ketika kita sudah bergabung di KPU Kota Banjarbaru, bagaimana caranya kita mensosialisasikan nih kepada teman pemilih tentang apa aja sih kegiatan-kegiatan kita selama ini gitu. Nah, Salah satunya dengan rajin-rajin betul di media sosial Bu betul. ya. Salah satunya adalah ini adalah Iya. ruang podcast di mana kita akan berbagi pengetahuan tentunya dan sharing juga tentang politik dan demokrasi. Nah, sama seperti hari ini nih Mbak Okta. Tadi kan Mbak Okta sudah menjelaskan nih ya, ada beberapa poin, salah satunya clue-nya tadi adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau kita biasa bilangnya dengan PDPB. Nah, hari ini gitu kita akan menjawab nih pertanyaan teman pemilih di luar sana, karena hari ini kita akan kehadiran tamu kita yang akan kita tanya-tanya nih tentang PDPB itu sendiri bagaimana, dan kegiatan ini seperti kita ketahui nih teman pemilih, PDPB ini dilakukan KPU itu secara berjenjang mulai dari kabupaten kota, provinsi hingga KPU Republik Indonesia. Nah, Mbak Okta, siapa nih yang sudah hadir bersama kita hari ini? Di sini telah berhadir nih teman pemilih. Ada Bapak Pansyah. Beliau adalah salah satu komisioner atau anggota KPU Kota Banjarbaru sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, atau biasanya itu disingkat sebagai Divisi Rendatin. Halo Pak Pansyah, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okta. Gimana kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah kabar baik dan bahagia ya Pak ya. Nah ini Pak, mungkin teman-teman pemilih ada yang belum mengetahui Bapak ini siapa, karena kan juga baru Pak ya bergabung di KPU Kota Banjarbaru. Boleh kita perkenalan dulu nih Pak supaya teman-teman. Ya, boleh teman pemilih, perkenalkan, nama saya Pansa. Kebetulan kita juga baru bergabung setelah pelantikan tanggal 26 September kemarin. Kita oleh kawan-kawan dipercaya sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau disingkat biasanya dengan Rendatin. Oke, kalau kesibukan akhir-akhir ini apa ini? Kesibukan kita kemarin setelah melaksanakan Coktas, kita juga hari ini sudah merekap hasil Coktas kemarin. Setelah kita plenokan di tingkat komisioner, nanti akan kita bawa ke tingkat pleno terbuka yang insya Allah akan kita laksanakan di awal bulan Desember. Berarti awal bulan Desember nanti akan ada pleno PDPB Pak ya? Iya, insya Allah. Nah, Pak Pansyah, tadi kan Pak Pansyah sudah menyebut ya Coktas nih. Berarti teman pemilih sudah tahu nih arah pembicaraan kita hari ini itu kemana gitu. Nah, Pak Pansyah bisa nggak nih diceritain nih ke teman pemilih bagaimana sih proses dari kegiatan Coktas sendiri di Kota Banjarbaru? Oh ya, silakan Pak, teman pemilih. Coktas ini mungkin singkatan daripada coklat terbatas. Kenapa dikatakan coklat terbatas? Karena kita melakukan coklat itu tidak ke semua pemilih, jadi hanya berupa sampel. Jadi kegiatan kita pertama, kita ada rapat intern di tim Rendatin. Dari rapat Rendatin itu ada beberapa poin yang kita coba coktas. Itu yang pertama, pemilih yang kategori di atas 100 tahun dan kategori yang oleh data yang kita dapatkan dari Kemendagri itu adalah yang sudah meninggal dari data itu. Nah, setelah data itu kita peroleh, kita lalu membentuk tim. Kita bentuklah tim, ada 5 tim dengan peserta ada 3 atau 4 orang yang terdiri dari komisioner, dari Kesubag, juga dari tim dan staf sekretariat KPU Banjarbaru. Oke Pak, berarti tadi Pak Pansyah sudah menjelaskan bahwa di sini Bapak bekerja sama dengan Kasubag Rendatin, berarti ya Pak, untuk menyusun kelompok tadi yang akan Bapak bagi ke kecamatan gitu ya Pak ya. Sesuai dengan jumlah komisioner, berarti ada 5 komisioner, berarti ada 5 kecamatan yang akan kita coktas gitu ya. Nah, kalau data sendiri nih Pak, data sendiri yang kita coktas ke lapangan itu Bapak peroleh dari mana Pak? Data coktas itu kita peroleh dari data yang diturunan dari data Kemendagri.
yang diteruskan ke KPRI dan diteruskan ke kita. Nah, dari data itu memang ada beberapa yang harus kita coktas atau kita cross check lagi ke lapangan, terutama dua itu, yang data yang umur di atas 100 tahun dan data yang dikategorikan itu adalah yang sudah meninggal. Oke, berarti di sini sasarannya dari kegiatan PDPB itu sendiri berarti data orang meninggal gitu ya Pak, sama data yang berusia di atas 100 tahun gitu ya? Iya betul. Oke. Nah itu tadi tentang coktasnya itu tadi Pak ya. Iya. Sekarang kita beralih ke PDPB-nya nih Pak, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan singkatannya ya. Yang kita ketahui bersama Pak, TNI dan Polri itu kan mereka harus netral Pak ya, tidak memilih begitu. Iya, Jadi betul. bagaimana kalau ada TNI Polri yang pensiun, artinya dia awalnya itu tidak memilih, kemudian pensiun, kemudian dia harus memilih, atau sebaliknya nih, ada yang warga negara biasa, kemudian dia menjadi TNI Polri, yang awalnya memilih, dia tidak memilih lagi. Itu kemana Pak ininya, koordinasinya? Karena biar bagaimanapun kalau misalnya kita berbicara tentang yang pensiun tadi ya Mbak Okta, di situ kan ada hak suara atau hak pilih dari TNI Polri yang sudah pensiun ya Pak ya, atau misalnya juga seperti yang tadi Mbak Okta bilang, tadinya dia sebagai pemilih, kemudian mungkin dia lulus nih, akhirnya sekarang sebagai TNI Polri, artinya kan dia sudah tidak lagi untuk memilih. Nah itu bagaimana tuh Pak Tansya? Oh ya, mungkin sebelum kita bicara ke situ, kita bicara tadi karena bicara PDPB adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita mungkin nggak memukanya dulu. Jadi PPDB ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diterjemahkan ke dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Nah, untuk anggota yang TNI atau Polri yang pensiun ataupun yang baru masuk bergabung itu ya kita dapatkan tentu dari kepolisian dan dari Koramil ya, dari Kodim kita dapatkan data itu. Kita sudah melalui baik secara koordinasi dengan mereka maupun melalui surat, dan kita sudah juga melayangkan surat bahwa ke Polresta Banjarbaru, ke Kodim juga kita sudah, sambil kita menunggu lagi surat dari mereka. Oke, berarti setelah tadi Bapak saya jelaskan sudah bersurat dan lain-lain, itu menandakan bahwa KPU Kota Banjarbaru sendiri itu tidak bekerja sendiri gitu ya Bapak Ya, ya. betul, Tapi betul. kita harus kerjasama nih Bapak Ya. dengan beberapa stakeholder seperti kayak TNI Polri untuk meminta data yang akurat, karena tidak ada data yang akurat terkait dengan TNI Polri selain dari mereka sendiri yang akan mengeluarkan data ke kita gitu ya Bapak Iya ya. betul sekali. Kita di dalam melaksanakan kegiatan pemilu juga KPU tentu tidak bisa bekerja sendiri ya. Harus merangkul stakeholder yang ada di Banjarbaru. Untuk data mungkin kita ke Dinas Dukcapil, juga untuk kegiatan kita berkoordinasi dengan Kesbangpol dan pihak keamanan juga TNI dan Polri. Tentu banyak pihak yang kita libatkan di dalam setiap kegiatan kita. Ini Pak, saya agak sedikit penasaran nih Pak ya. Mungkin ini teman-teman pemilih juga penasaran. Gimana kalau data yang dari instansi lain itu, apakah itu selalu akurat begitu Pak? Data yang kita dapatkan dari instansi tentu setelah melalui pencelakaan itu tentu kita ada ya, dengan coktas tadi kita meng-cross-check data itu tadi ya, misalnya data yang kita dapatkan, contoh seperti yang orang yang sudah meninggal, kita coktas ke lapangan apakah orang itu memang sudah meninggal. Kalau memang tidak meninggal, apa yang membuktikan mereka sudah masih hidup ya kan. Misalnya kita cari dengan KTP-nya, dengan kartu keluarganya, dan keberadaan yang bersangkutan. Oh, oke, nih kayaknya menarik ya kalau kita berbicara tentang data akurat tadi dengan data yang sudah Bapak lakukan gitu ya, maksudnya Bapak langsung coktas nih ke lapangan. Nah, ada hal-hal unik atau hal-hal menarik nggak nih Pak yang bisa Bapak share ke teman pemilih ketika Bapak sudah melakukan coktas tadi berkaitan dengan data, kemudian Bapak langsung datang ke lokasi gitu, apa yang Bapak temui Pak di lapangan? Oh ya, saat kita ke lapangan kemarin, tentu kita cuma bisa bicara di tim kita ya. Kita kemarin turun di Cempaka, itu di Kelurahan Cempaka, Sungai Tiung, sama di Kelurahan Butuh Manggis. Dari kita kemarin banyak sekali temuan yang kita temukan lah. Misalnya ada yang umurnya di atas dari 100 tahun, beliau masih hidup dan alhamdulillah masih sehat gitu kan. Dan beliau juga waktu kita tanyakan dokumen, beliau bisa mengingat secara jelas bahwa KTP saya adanya tempat di lemari, tempatnya di dalam map segala macam. Beliau bisa detail menjelaskan.
Sungguh sekali kita bisa ketemu sama orang yang di atas 100 tahun yang mungkin sudah jumlahnya mungkin sudah tidak banyak lagi lah. Untuk langka lah orang di atas 100 tahun masih sehat, kemudian juga bisa istilahnya daya ingatnya juga masih bagus. Juga banyak kita temukan misalnya ada yang sudah meninggal, yang sudah 5-6 tahun, tapi datanya masih ada karena mereka itu tadi tidak mengurus akta kematian. Dan kita lihat memang kesadaran masyarakat kita untuk mengurus akta kematian itu sangat rendah kalau dibandingkan dengan akta kelahiran. Nah itu yang kita temukan banyak sekali yang sudah meninggal bahkan sudah lama. Tapi di data kita namanya masih muncul setiap kali pemilihan, itu selalu ada muncul di DPT kita. Karena nggak bisa kita hapuskan ya Pak? Ya, karena kita terikat dengan aturan-aturan ya. Kalau misalnya mereka tidak mempunyai akta kematian, ya minimal lah ada surat keterangan dari kelurahan, itu tidak bisa kita TMS-kan. Berarti itu pentingnya ini Bu ya, pentingnya surat kematian itu ya. Betul. Kita sebagai pemilih juga nih ya, untuk warga masyarakat mungkin kita lebih care kali ya dengan diri kita dan keluarga kita. Kalau misalnya kita tahu, kita tetangga, keluarga tahu gitu ada yang meninggal, mungkin ada sebaiknya kita saling mengingatkan gitu ya. Udah belum nih diurus gitu ya. Surat kematiannya mungkin dari kelurahan lah dulu ya Pak yang ya, minimal gitu ya, dari kelurahan yang bersangkutan itu dari data pemilih kita. Karena satu suara itu sangat penting Bu ya. Betul. Untuk demokrasi. Apalagi kalau misalnya tipis gitu ya. Suara yang tipis itu satu aja tuh berarti gitu. Nah itu tadi cerita tadi Pak ya. Saya juga bulan Agustus kemarin Bu Pak itu melaksanakan cokpas juga tuh, masuk ke dalam tim, dan di situ banyak ada yang alamatnya itu palsu. Jadi udah kayak judul lagi iya, alamat palsu. Jadi dicari kemana-mana, memang alamat itu tidak ada, bukan orangnya ya, tapi memang alamatnya yang tidak ada. Alamatnya saja tidak dapat, apalagi kan orangnya gitu. Ada juga yang alamatnya dapat, tapi orangnya ternyata tidak ada. Jadi hal-hal seperti itu tuh memang harus kita laksanakan. Cokpas itu pentingnya cokpas ya Pak ya? Ya, itulah untuk salah kita satu. Verifikasi secara langsung ke lapangan gitu. Apakah data itu akurat atau tidak? Kemudian ini Pak, yang jadi pertanyaan juga, di tingkat RI dan juga tingkat provinsi itu kan PDPB ini yang dilaksanakan dengan coktas, ini kan setiap 6 bulan sekali. Kenapa sih di tingkat KPU kabupaten kota ini harus 3 bulan sekali Pak? Oh itu, yang jelas itu pasti kena aturannya ya, kena aturan PKPU tahun 2000, PKPU nomor 1 tahun 2025 itu mengatur seperti itu. Di tingkat kota, kabupaten itu per 3 bulan sekali, di tingkat provinsi dan KPU RI itu per 6 bulan. Kenapa jadi di kabupaten kota itu harus 3 bulan? Karena yang punya data pemilih di tingkat itu kan adalah tingkat kota dan kabupaten. Dan kabupaten kota adalah yang harus memutakhirkan data pemilih berkelanjutan itu. Kalau tingkat provinsi dan mereka sifatnya hanya sebagai rekap dan pengawasan. Dan gini ya Mbak Okta, sedikit share tentang pengalaman coktas. Karena Bapak pernah nggak sih Pak ditanya nih pada saat coktas, Bapak ketemu dengan usianya sudah di atas 100 tahun, terus kayak tiba-tiba ada pemilihan lagi nggak sih gitu loh. Karena kan biasanya mereka tahunya ketika KPU datang itu kan mendata untuk kita pemilihan lagi nih, apakah itu pemilu atau itu pilkada gitu. Ada yang bertanya gitu nggak sih Pak biasanya kalau Bapak temuin nih? Iya, ada juga yang bertanya seperti itu. Kok sudah ada apa ya istilahnya, ada pendataan lagi. Rasanya kemarin baru pendataan gitu kan. Mereka mungkin ingat waktu Pantarlih bekerja ya kan, pada saat mau tahapan pemilu ada Pantarlih yang ke lapangan yang kedatang mereka. Jadi mereka kaget, ini baru berapa bulan ternyata ada lagi. Nah setelah itu baru kita jelaskan bahwa ini namanya bukan seperti kayak Pantarlih. Yang Pantarlih itu setiap rumah didatangi. Kalau coktas ini karena namanya coklat terbatas, jadi kita hanya mendatangi beberapa orang sebagai sampel kita saja. Nah mungkin jadi teman pemilih nantinya sudah tidak bertanya-tanya lagi kenapa sih KPU harus
waktu 3 bulan gitu ya. Yaitu tadi karena memang sudah amanat dari PKPU-nya ya Pak ya, bahwa data itu harus dilakukan secara berkala karena dalam 3 bulan pasti sudah ada data kelahiran, data kematian dan lain sebagainya ya Pak ya. Dan kenapa di provinsi dan RI itu per 6 bulan sekali? Iya. Karena rekap sih. Mereka rekap dan sebagai sifatnya konsolidasi dan pengawasan. Kalau ngecek ini Pak di mana sih supaya teman-teman pemilih tahu sama-sama nih untuk ngecek apakah kita itu terdata di mana, itu apakah ada aplikasinya atau bagaimana? Oh, kalau itu kita bisa menceknya lewat HP bisa ya, lewat web juga bisa dicek di BT Online. Mungkin sedikit ya Mbak Okta, kalau kita berbicara tentang bagaimana nih kita mencek tadi ya data, itu kalian teman pemilih bisa aja ikuti akun media sosial kita ada di Instagram dan TikTok. Di situ kita sudah menjelaskan bagaimana sih caranya, begitu mudah untuk ngeceknya. Kalian tinggal ambil handphone dan cek aja gitu ya, selama masih ada kuota tentunya ya Mbak Okta. Nah itu tadi teman pemilih, jadi kita mengetahui setelah Coktas selesai dilaksanakan itu akan dibawa ke rapat pleno komisioner Pak ya, untuk menentukan TMS dan MS-nya. Setelah itu langkah selanjutnya apa lagi Pak, atau tindak lanjutnya? Setelah kita selesai melaksanakan pleno di tingkat komisioner, data setelah kita rekap, kemudian kita serahkan ke operator Sidali. Nanti operator Sidali yang akan mengolah data itu tadi dari hasil Coktas kita tadi yang sudah diplenokan. Dari hasil itu nanti dari hasil yang sudah didata sudah diolah oleh si operator Sidali nanti akan dibawa ke pleno terbuka yang kita rencanakan di awal bulan Desember. Nah, jadi Mbak Okta sedikit ya Pak Pansa, mungkin teman pemilih tuh taunya itu endingnya gitu ya kan. Biasanya kita setelah pleno terbuka itu nanti kita akan posting tuh di media sosial kita kan, berapa sih rekapnya gitu. Nah mungkin yang tidak terekspos adalah kegiatan sebelum itu diposting ya Pak ya, seperti di kegiatan Coktas, kemudian dari hasil kemudian direkap, kemudian masuk ke komisioner untuk kita plenokan secara tertutup ya Pak ya, kemudian nanti diolah oleh operator, kemudian baru di pleno terbuka. Karena tahapan-tahapan itu mungkin yang teman pemilih tuh nggak tahu gitu selama ini, makanya sering beranggapan bahwa kita tuh nggak kerja gitu ya Pak. Betul. Padahal saya dan Pak Pansa sebagai komisioner KPU Kota Banjarbaru itu sebenarnya setiap hari ada di kantor ya Pak ya. Kita selalu berkegiatan di kantor tapi tidak terekspos aja ya Pak Pansa ya. Nah ini Pak menyambung sedikit. Jadi setelah di pleno terbuka tadi Pak ya, itu kan tentunya kita mengundang beberapa instansi terkait. Setelah pleno terbuka, otomatis kita akan update ke Instagram KPU Kota Banjarbaru berapa jumlah pemilih perempuan, pemilih laki-laki begitu. Nah ini Pak yang mau saya tanyakan adalah bagaimana jika ada yang meminta data pribadi pemilih yang sudah kita Coktas tadi ya, udah kita rekap tadi. Nah gimana tuh Pak Pansa? Ya mungkin sedikit ke belakang dulu ke pertanyaan Ibu Mai tadi. Memang pada saat kita Coktas pun kita tidak bisa sembarangan lah men-share kegiatan kita di lapangan. Misalnya kita foto dengan satu sasaran kita, misalnya yang bersangkutan lagi memegang foto, pegang KTP atau memegang kartu keluarga, itu tentu tidak bisa kita share atau kita lakukan ke media sosial. Jadi memang ada hal-hal yang sangat kita jaga sekali pada saat privasi ya Pak ya, pribadi ya. Dan di lapangan pun kita temui ada orang yang tidak mengizinkan keluarganya untuk dipoto. Walaupun kita temu misalnya yang kita orangnya di atas 100 tahun, orangnya ternyata memang masih hidup, tetapi oleh keluarganya tidak diizinkan untuk memoto tadi karena kondisinya mungkin lagi sakit atau mungkin seperti apa. Nah itu yang data-data yang tidak sama dengan tadi yang ditanya oleh Bu Okta. Setelah kita melaksanakan pleno secara terbuka, itu kan hanya kita sampaikan adalah rekapnya ya. Berapa data per kecamatan, misalnya kecamatan Landasan Ulin berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, mungkin penambahannya berapa. Jadi tidak bisa, apalagi kita memberikan nama secara detail, misalnya nama, NIK, segala macam itu tidak bisa kita, karena adanya perlindungan data pribadi yang diatur oleh undang-undang juga peraturan PKPI nomor 1 tahun 2025. Jadi memang setiap kita bekerja itu atas persetujuan masyarakat Pak ya. Boleh nggak sih difoto atau gimana gitu, dan kita tidak boleh sembarangan menyebarkan data pribadi milik mereka. Kalau misalnya nih Pak ada instansi yang mau minta, itu tetap nggak boleh berarti Pak ya? Tetap tidak boleh.
kita tetap kita jelaskan kita ada aturan-aturan yang memang tidak boleh kita langgar gitu kan. Seperti yang tadi sampaikan bahwa pada saat di lapangan pun kalau yang bersangkutan bersedia dipoto, kita tidak boleh juga men-share foto-foto itu tadi, apalagi pada saat dia memegang kartu keluarga atau kartu keluarga atau KTP itu tidak boleh kita share, hanya untuk kepentingan kita saja gitu, untuk data Nanti kita. bahaya ya Bu ya kalau misalnya lagi pegang KTP gitu ternyata ada yang menyalahgunakan atau dijadikan pinjol atau Iya, apa. iya, bahaya itu, sekali. iya, Karena kan sekali. itu kalau data pribadi kita tuh kan memang sifatnya privacy ya. Betul. Mungkin itu terkait juga dengan aturan ya Pak Pansa, Iya. karena Pak Pansa sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi juga pastinya mengacu kepada aturan nih Mbak Okta dan teman pemilih. Tidak mungkin beliau bekerja tidak ada dasarnya gitu. Pasti ada dasarnya, yaitu pakemnya tadi si aturan tadi ya Pak. Jangan Iya. sampai kita menyimpang ya Pak Iya. Pansa ya. Nah jadi itu ada perbedaan ya Pak ya, bagaimana kita share tentang rekapitulasi tadi dengan bagaimana kita melindungi data pribadi. Itu dua hal yang sangat berbeda walaupun sama-sama tugas kita bersama itu. Iya, betul sekali. Rekapitulasi dan data Rekapitulasi kita pada saat kita posting ke media itu juga dalam bentuk transparan kita, informasi kita yang transparan kepada masyarakat, kepada teman pemilih, tapi juga di beberapa sektor terkait juga kita harus ada yang kita lindungi gitu, masalah data pribadi Data tadi pribadi, gitu ya Pak betul. Pansah ya. Kemudian ini nih Pak, kendala apa sih yang sering ditemukan atau sering, wah ini kayaknya ada masalah nih pada saat coktas di lapangannya gitu. Kendalanya yang paling itu kita ketemu itu adalah masalah domisili ya. Ya seperti alamat tadi yang dikatakan alamat palsu, Iya. alamat yang ternyata kita datang ke sana ternyata alamat itu tidak ada. Misalnya ada di salah satu sasaran yang kita ambil itu misalnya RT 45, tetapi di kelurahan itu RT cuma ada sampai 27 gitu kan. Ada juga yang masyarakatnya juga istilahnya tidak kenal gitu kan. Walaupun alamat itu lengkap, ada RT ada segala macam, tapi kita ketemui ke sana ketua RT-nya malah tidak kenal dengan yang bersangkutan. Jadi banyak sekali permasalahan di lapangannya, masalah tertibnya administrasi kependudukan kita memang masih perlu banyak yang perlu kita perbaiki. Berarti Pak, misalnya nih Pak ya, kan satu kali program coktas di situ ada 50 sampel, katakanlah 50 sampel pemilih. Iya. Kemudian itu kan dibagi jadi 5 tim, artinya 10 sampel dalam satu tim. 10 per satu kecamatan Iya, gitu ya per Pak kecamatan. Pansah ya. Tim ya. Jika dalam 10 ini satu tim nih Pak ya, 10 pemilih ini yang didapatkan hanya 5 pemilih, 5 pemilihnya lagi itu tidak dapat, itu bagaimana Pak? Apakah bisa di skip atau bagaimana itu? Kalau memang kita misalnya tidak ditemukan, kita tidak ditemukan, kita tidak langsung berhenti di sana. Kita coba lagi, misalnya kita datangi yang di tokoh-tokoh di sana, mungkin masyarakat yang lama mungkin bisa kita coba lagi. Misalnya kita sih kalau tidak ketemu itu minimal 2 kali kita datang. Oh, betul. Kalau misalnya tidak terketemu juga, maka kita buat aja di catatan bahwa tidak ditemukan, otomatis nanti statusnya MS lah. Berarti ini ya Pak, ada komunikasi dan silaturahmi yang tetap kita jaga Iya. dengan teman-teman di lapangan gitu ya, karena meskipun memang badan ad hoc kita sudah berakhir ya Pak ya, Betul. tapi komunikasi dan silaturahmi kan tetap baik. Akhirnya ketika pada saat Pak Pansah dan tim mau turun, Pak Pansah juga pasti akan menghubungi nih pantarlihnya mungkin ya Pak ya, ketua Betul. RT-nya, ketua RW-nya, sehingga alamat-alamat yang mau disampel oleh Pak Pansah dan tim itu bisa dibantu gitu. Betul, Nah, betul. tanpa komunikasi dan koordinasi yang terjalin sebelumnya, tidak mungkin hal ini bisa dilakukan ya Pak ya. Iya, betul. Berarti Pak ya tidak serta-merta ketika kita tidak menemukan alamatnya si pemilih ini, tidak serta-merta kita langsung, oh sudahlah ini tinggal Ini saja. dihapus aja gitu ya, enggak ya Pak ya. Tidak bisa. Minimal kita 2 kali kita datangi kalau misalnya tidak ketemu lagi. Seperti kemarin yang kami di daerah Cempaka kemarin, kami kan menemukan itu rumah itu seperti kayak rumah kosong. Nah, jadi sudah tidak ketemu, kami coba kalau mencari yang lain, habis itu kembali lagi ternyata orangnya ada gitu Nah, kan. itulah fungsi kegigihan ya, Iya. kegigihan Iya. tim gitu ya. Artinya kalau kita cuma lihat look dari luar, mungkin kayaknya ini kayaknya udah Emang kosong. pesimis, mungkin Iya. udah nggak mungkin nih ada yang menghuni lagi, ya mungkin kita udah bisa pergi aja. Tapi ternyata
tim Papansah ini gigih gitu ya, dan bukan cuma tim Papansah, saya yakin juga tim komisioner lain juga sama halnya gitu ya, Mbak Okta. Artinya tidak cuma melihat dari mungkin gelap, kemudian gersang, banyak rumputnya, kelihatan kosong, tapi kita tetap akan mencoba ya Pak ya, mengetok lah ya paling enggak gitu. Dan ada beberapa lokasi yang tidak bisa kita jangkau dengan kendaraan roda 4 ya, jadi kita pakai kendaraan. Jadi untuk terutama di daerah perkotaan banyak yang seperti itu, jadi harus pakai kendaraan mendatanginya. Dan kita alhamdulillah kita banyak dibantu oleh kawan-kawan ad hoc PPS, PPK juga, mereka masih mau kerjasama dengan kita, membantu. Ketua RT juga alhamdulillah, Ketua RT juga sangat membantu sekali, karena kita juga karena bukan warga di sana, tentu kita tidak punya tahap paham dengan kondisi di sana. Nah, PRT lah biasanya yang menunjukkan tempatnya, jadi kita sebelum turun ke lapangan kita janjian dulu dengan PRT-nya. Nah, PRT-nya kapan ada di tempat, kemudian kita minta tunjukkan rumahnya di mana, kalau misalnya yang bersangkutan atau sudah meninggal, mungkin ada keluarganya, seperti itu. Jadi alhamdulillah kita KPU Kota Banjarbaru sangat disupport sekali, banyak membantu kita. Jadi kawan-kawan mantan ad hoc, PPK, PPS, Ketua RT itu sangat membantu kita sekali di lapangan. Dan PRT juga yang paling tahu letak geografis bahasanya ya Pak ya, karena memang ada beberapa rumah Mbak Okta itu yang mungkin cuma bisa kita akses dengan jalan kaki. Nah, yang tahu itu ya Ketua RT-nya gitu. Jadi paling nanti Pak RT-nya akan menginformasikan ya Pak ya, bahwa mungkin nanti di pinggir jalan aja, nanti cuma bisa pakai jalan kaki dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat juga ya Pak ya. Kalau misalnya pemilih atau data kita akurat, ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat kita juga ya Pak Pansah ya? Ya, betul sekali Bu. Karena kalau banyak data yang tidak valid, misalnya orang yang sudah meninggal, tapi karena tidak punya dokumen, apakah itu akta kematian atau surat keterangan dari kelurahan, tentu akan besar nilai pembaginya. Akhirnya nilai partisipasi masyarakat kita akhirnya dihitung rendah. Ya, karena pembaginya yang besar. Mungkin ya Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan bahwa memang kita ada kerjasama dengan teman-teman mantan ad hoc. Mungkin kita akan berterima kasih juga di momen ini ya Pak, karena sudah mensupport kami, komisioner KPU Kota Banjarbaru ketika turun ke lapangan ya Pak ya. Pasti banyak sekali pihak-pihak yang kita repotkan lah ya bahasanya ya Pak Pansah ya. Dan itu per 3 bulan sekali lagi Bu ya. 3 bulan. Iya benar. Duh, semoga sehat-sehat terus. teman-temannya, betul, dijadikan ini sebagai ladang ibadah lah ya Pak ya bahasanya gitu. Untuk demokrasi Indonesia Bu ya. Betul, untuk perubahan yang lebih baik. Terakhir nih Pak Pansah, mungkin Pak Pansah ada pesan nggak nih untuk teman pemilih? Untuk teman pemilih ya, seluruh warga Banjarbaru, rajin-rajinlah mencek data apakah sudah terekam di data pemilih atau belum ya. Bagi yang belum terdaftar bisa menghubungi KPU, kantor KPU Kota Banjarbaru, ataupun ada keluarganya yang telah meninggal, itu segera cepat diurus akta kematiannya, sehingga data mereka tidak termasuk lagi di data pemilih yang akan muncul nanti di DPT setiap kali kita melaksanakan pemilihan. Oke, terima kasih Pak Pansah sudah berkenan menceritakan bagaimana kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Banjarbaru. Teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke orang-orang tersayang kalian. Ruang Podcast, ruang ulasan tentang politik dan demokrasi. Tempat singgahnya obrolan yang bermakna. Saya Rizky Mesa dan saya Karina Sarare. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye!